Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Magelang oleh Ahmad Akram SPD. Dinasti Umayyah Damaskus. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita bertafakur terlebih dahulu. Ya, kalian pasti akan bertanya, mengapa sejarah itu penting dipelajari? Pertanyaan seperti ini tentu bisa diarahkan pada satu fase kemajuan Islam di masa lampau. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Contohnya pada masa Umayyah di Damaskus, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Sebagai Muslim, selainnya kita bangga bahwa umat Islam pernah mengalami kejayaan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui hal positif dan negatif. Kedua hal ini menjadi pendorong untuk memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami keunggulan suatu bangsa. Umat Islam pernah berjaya pada zaman Umayyah di Damaskus pada tahun tersebut, sementara di belahan dunia lain Eropa sedang mengalami zaman kegelapan. Nilai-nilai penting dari sejarah dapat menjadi penyemangat dalam meningkatkan prestasi sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang dan masa depan. Ya, oke anak-anakku semuanya. Sejarah Damaskus ya. Damaskus itu dibangun sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Berganti zaman, berganti pula penguasa Damaskus. Secara bergantian, kerajaan Assyria, Yunani, Romawi, dan Bizantium menguasai wilayah itu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota itu pada era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Damaskus berada dalam kuasa Islam pada September 635 Masehi. Pada tahun 660 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya, yang awalnya pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berpusat di Madinah Al-Munawwarah. Ya, ini peta Damaskus atau Syria, sekarang terkenal dengan Syria. Di sini di benua Asia ya, berbatasan dengan Irak, Jordan, Israel, Turki, dan yang lainnya. Oke, dan inilah peta Damaskus ya ini peta Syria, sekarang terkenal dengan Syria. Adalah Damaskus ya, berbatasan dengan Turki, terus Lebanon, Irak, Jordania, dan berbatasan laut dengan Selat Mediterania ya. Damaskus adalah sebuah kota yang terletak di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni tertua di dunia. Populasinya sekarang sekitar 3,67 juta jiwa. Ya, sekarang kita masuk di sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ya, di sini diawali dengan berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ya, berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu ada konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Ada pemberontak yang akhirnya membunuh Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan munculnya juga kaum Khawarij, kaum Syiah. Nah, ini yang menandai berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Terus ada konflik Hasan dan Husain melawan Muawiyah ya. Di sini ada konflik juga terbunuhnya Imam Husain di padang Karbala dan bersama
Ahlul Baitnya, dan juga ada perjanjian Madain. Ya, ini perjanjian Madain adalah penyerahan Husain, penyerahan Hasan kepada Muawiyah, pemerintahan Hasan kepada Muawiyah, ya, yang terjadi perjanjian damai di sini. Ya, oke. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah, ya. Dinasti Umayyah ini dinisbatkan pada salah seorang sahabat Umayyah bin Abi Syam bin Abdul Sam bin Abdul Manaf yang masuk Islam pada saat Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah pada tahun 630 Masehi. Ya, dinasti Umayyah ini didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus. Setelah tadi Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan perjanjian Madainnya, dan tahun ini disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan. Karena apa? Umat Islam itu bersatu setelah tadinya ada konflik, terbunuhnya Khalifah Utsman, terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan pertempuran antara Hasan dan Muawiyah, dan maka diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan terkenal dengan Amul Jamaah. Dinasti Umayyah ini berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya. Di sini Muawiyah itu menjadi khalifah bukan hanya karena kemenangan diplomasinya pada perang Siffin, namun karena basis rasional yang sulit bagi landas politiknya. Dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Karena pada waktu itu Damaskus ini ketika zamannya Umar bin Khattab, ya, atau zaman Umayyah ini, Muawiyah ini dijadikan gubernur di Damaskus. Muawiyah adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan yang sejati. Ya, ini wilayah kekuasaan Umayyah, ya. Bani Umayyah ini, kalau tadi wilayah Damaskus, di sini ya meliputi ya benua Asia, mulai sampai Tripoli, bahkan sampai di Spanyol atau Andalusia, ya, sampai di situ itu kekuasaan Bani Umayyah. Ya, ini nama-nama Khalifah Bani Umayyah, ya. Ada yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, ini 661, ya, di situ terus 660 Masehi, sampai Marwan bin Muhammad atau Marwan II tahun 745 sampai 750 Masehi. Ya, ini di sini mulai Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, terus Al-Walid bin Abdul Malik, terus Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini yang berbeda keturunan, ya, karena ini adalah terkenal dengan Umar kedua, yaitu karena sifatnya bahkan pemerintahannya yang hanya sebentar, yaitu tahun 717 sampai 720, sekitar 2 tahun lebih. Ini yang mampu mensejahterakan rakyat, walaupun masa keemasannya tidak pada Umar bin Abdul Aziz karena masanya hanya singkat. Tapi ketika masa Umar bin Abdul Aziz ini, rakyat begitu makmur, ya. Terus ada Hisham, Al-Walid, terus sampai Marwan, ya. Dan Muawiyah ini khalifah yang merubah pemerintahan yang dari demokratis berbentuk khulafaur rasyidin, ya, rakyat ini sebagai pemimpin dipilih oleh rakyat, menjadi kepemimpinan yang secara turun-temurun atau monarki absolut. Karena apa? Seluruh khalifah, ya, sebenarnya ini kerajaan, ya, seluruh khalifah ini dipimpin oleh dari keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ini berbeda ketika Khulafaur Rasyidin, semuanya dipimpin atau dipilih oleh rakyat, ya, oleh umat Islam. Ya, sekarang kemajuan saat pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama bidang sosial, ya, anak-anakku semuanya. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada Bani Umayyah. Ya, ini Dome of Rock, ya, di Yerusalem di Palestina. Terus bidang ekonomi, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur adalah Basrah di Teluk Persia, sekarang menjadi negara Irak. Begitu pula Teluk Aden di Yaman. Pada masa ini juga dicetak mata uang khusus, pemberian gaji tetap, pengumpulan pajak. Ya, bidang keagamaan,
Masjid Agung Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Zarrah. Ya, ini rancangan Abu Ubaidah bin Zarrah ini diabadikan di Masjid Damaskus. Kota baru Kairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Imam madhabnya yang pada masa ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik, ya, bin Anas. Bidang tasawuf ada Hasan Al-Basri, ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Bidang hadis ada Umar bin Abdul Aziz. Bidang tafsir juga ada Abdullah bin Abbas di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Mekah, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid, murid Ibnu Abbas. Ya, bidang pendidikan, dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah serta pembelajaran lainnya. Ya. Pada pemerintahan, ini di kemajuan di bidang pemerintahan, Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan. Ini sebenarnya melanjutkan pola pemerintahan yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin seperti Umar bin Khattab maupun Utsman bin Affan. Ya, salah satunya ada Diwan Al-Khatam. Ini mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Ya. Mohon maaf, ya. Pada pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen. Yang pertama, Diwan Ar-Rasail. Ya, ini berhubungan dengan mengurus surat dari negara, risalah, ya, berhubungan dengan surat dari khalifah kepada gubernur dan yang lainnya. Yang kedua ada Diwan Al-Khatam. Ini untuk berfungsi untuk meregistrasi dan melayani semua keputusan khalifah atau peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah. Yang ketiga adalah Diwan Al-Kharaj, mengelola pendapatan negara. Yang keempat ada Diwan Al-Bad, layanan pos, ya, pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Terus mengorganisasi militernya adalah Diwan Al-Jub, ya, berhubungan dengan keamanan. Cendekiawan pada masa bin Umayyah yang pertama adalah Khalid. Ini ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku bahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Nah, ini mulailah penerjemahan buku-buku Yunani yang ditransfer ke Islam. Ya, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, Atha bin Rabah, orang pertama dalam ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit, ini adalah sekretaris Nabi dalam menuliskan wahyu. Ini adalah dulu penulis, ya, termasuk yang membukukan Al-Quranul Karim. Kedua adalah Hasan Al-Basri, Ibnu Syihab, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah otoritatif dalam bidang hadis. Amir bin Syarahil Al-Syaibi ini adalah ahli hadis Al-Kufah. Al-Akhtal ini adalah penyair istana pada masa Abdul Malik. Terus Jarir dan Al-Farozak adalah penyair istana pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini departemen-departemen, ya, atau ini, ya, ada khotib, ada provinsi dipimpin oleh gubernur dan dipimpin oleh beberapa khotib sekretaris, terus hajib pengawal, terus sohib al-kharaj pejabat pendapatan, sohib as-surtoh pejabat kepolisian, qadi atau hakim, ya. Terus pembagian ilmu pengetahuan dan definisinya. Ya, ini ada ilmu agama. Ya, ini ilmu agama itu tentang hukum-hukum syariat, menurut ijtihad. Terus ada ilmu hadis. Ini adalah skala perkataan, perbuatan, ketetapan bersumber dari Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum agama atau syariat. Tasawuf ini melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan duniawi. Ya. Terus yang keempat adalah tafsir, ilmu yang memahami Al-Quran, menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum atau hikmah darinya. Terus bidang selain agama, ya, ini bidang selain agama ada kedokteran, ya, terus ada sejarah dan geografi. Ya, ilmu fikih ini yang terkenal adalah Imam Hanafi, ya, Imam Madhab. Ini tahun 80 Hijriah sampai 148 Hijriah. Ya, ini hidup pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Karyanya ada Al-Faraid, ada Asyurut, Al-Fiqhul Akbar. Ya. Dalam masa dinasti Umayyah ini ada dua ahli fikih. Yang pertama itu Ahlul Ra'i, akal, yang diperas oleh Sa'id bin Al-Musayyab, daerah Persia. Yang kedua adalah Ahlul Hadis, diperasai oleh Ibrahim bin Zaid An-Nakhail dari Hijaz atau Mekah Madinah. Terus ada Imam Malik. Ya, ini salah satu ulama besar. Ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Ini tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Ya, ini nama lengkapnya Abdul Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Amru bin Haris bin Iman
bin Qutail bin Amr bin Haris al-Ashabi. Ya, ini lahir tahun 93 Hijriah. Ya. Terus hidup pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Ini mengalami dua daulah. Yang pertama adalah Umayyah dan Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Wahid bin Abdul Malik ya sampai Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, ini karya terbesar beliau adalah Al-Muwatta. Ini karya terbesar beliau ya sampai sekarang masih diabadikan ya. Terus ahli hadis ini Abu Hurairah ini juga hidup pada masa Rasulullah SAW ya, dan sampai juga di masa dinasti Umayyah ini banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Terus ada bidang tasawuf, ini ada Hasan al-Basri dan juga Rabi'ah al-Adawiyah. Tadi dijelaskan di awal ini ya tasawufnya. Ya, karya besar dari tasawuf ini adalah dari Hasan al-Basri adalah risalah A'dad Ayil Quranul Karim. Ya. Terus ada tadi Rabi'ah al-Adawiyah. Terus dalam bidang tafsir ini ada Mujahid bin Jubair. Ya. Terus ada Abdullah bin Abbas, ini dari Madinah. Terus ada Alqamah bin Qais, ya ini di Kufah dan di Irak. Ya. Terus ya selanjutnya ada ilmu kedokteran, di sini ada Al-Haris bin Haldah. Ya, terus Ubaid dalam sejarah dan geografi ini ada Ubaid bin Syarhah al-Jurhumi. Ya, itu adalah kemajuan dalam bidang ilmu. Sekarang berakhirnya dinasti Umayyah. Ya, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah. Apa saja yang menyebabkan keruntuhannya? Yang pertama adalah tidak jelasnya sistem penggantian khalifah. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa pemerintahan berbentuk monarki absolut. Nah, jadi kadang ketika pergantian raja ini tidak jelas. Ya, terus adanya kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi pemerintah yang menyedot kekuasaan dan fokus meredam gejolak dari mereka ya. Setelah konflik adanya munculnya Syiah, munculnya Khawarij ketika perang dengan Ali bin Abi Thalib, inilah muncullah Syiah dan Khawarij ini terus memberontak karena apa? Tidak puas dengan kepemimpinan Muawiyah atau kepemimpinan Daulah Umayyah. Ya, tidak adanya pengkaderan yang maksimal daripada putra mahkota yang disiapkan sebagai khalifah. Terus adanya kekecewaan dari masyarakat akan kepemimpinan para khalifah. Terus munculnya kelompok baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Ya, ini yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini adalah keluarganya Rasulullah SAW yang berakhir dari dinasti Umayyah ini dengan munculnya dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ya. Terus hikmah yang dapat diambil dari kisah atau dinasti Daulah Umayyah ini yang pertama adalah agar kita menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Mencontoh semangat menuntut ilmu, terus memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, menumbuhkan semangat cinta tanah air atau hubul waton, dan membangun bangsa dimanapun berada ya. Terus nilai-nilai Islam ya, nilai Islam ini sejarah Bani Umayyah ya, salah satunya juga sama hampir dengan hikmah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membedakan warna kulit, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, negara, menumbuhkan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Salah satu contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz dan juga kepemimpinan Rasulullah SAW yang diikuti oleh para khulafaur rasyidin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, itulah sejarah tentang Daulah Umayyah. Anak-anakku semuanya, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin.
Semoga bermanfaat anak-anakku semuanya. Ya, terima kasih. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.